Bismillahirrahmanirrahim. Yatibul makom biba'dis salam watas punawa yawayahlul kalam watilkum sujaya unasun kiram waruddus salam li'annahu ankum yazilu malam wa yunsiru hisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Billahi hamdi wa alaihi astanid wa mayanubu fa alaihi atamid summa ala nabihi Muhammad khairu salatin wa salamin sama. First of all, let us pray and praise to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us mercy and bless so we can come together without any obstacle here with a good condition in this seminar about upaya membangun generasi beragama dalam menjaga keutuhan NKRI. Second, let us pray and pray to our beloved Prophet Muhammad SAW, who had brought us to the path of light and left the darkness in this life. Yang terhormat, Bapak Haji Rahmat Asril Pohan LCMA, yang merupakan anggota Komisi Hubungan Luar Negeri Kerjasama Internasional MUI Sumatera Utara, dan juga Sekretaris Jenderal Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia, Kantor Sumatera Utara, sebagai pemateri kita hari ini. Yang terhormat, Miss Mariati Saunia SPD MHUM, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan juga dosen pembimbing lapangan KKN kelompok 69 Simalungun sebagai moderator kita hari ini. Adapun agenda pada seminar kita hari ini diantaranya 1. Pembukaan oleh MC, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Siti Az-Zahra Surin, 3. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Wegi Trisetia Wicaksono. Yang keempat, penyampaian kata sambutan oleh Ketua Kelompok 69 KKN Simalungun, Saudara Baiklah, peserta webinar yang berbahagia, mari kita mulai acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Siti Az-Zahra Surin. Kepada Siti, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Siti Az-Zahra. Agenda selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Wegi Trisetya Wicaksono. Kepada Saudara Wegi, saya persilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribud da'wat ya qadiyal hajat wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma na'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa minal wahmi wa azabal kubri. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakah wa anta waliha wa maulana.
Allahumma na'udzubika min ulumin la tanfa' wa min qulubin la tahsya wa min anfusin la tashba wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura biladina haja Indonesia li ilai kalimatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Saudara Wegi. Agenda selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan oleh Ketua Kelompok KKN 69 Simalungun oleh Saudara Abi Karami. Kepada Saudara Abi, saya persilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beriringkan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baiklah, yang saya hormati Bapak narasumber kita yaitu Bapak Haji Rahmat Asril Foan, LCMA, yang telah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Ibu dosen pembimbing sekaligus moderator kita untuk webinar ini, yaitu Ibu Mariati Salmia, SPD MHUM, dan kepada teman-teman panitia yang telah bekerja sama dengan baik untuk menyukseskan webinar ini. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada peserta seminar yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta seminar sekalian. Semoga kita mendapat manfaat dari seminar ini. Baiklah, kita sekarang akan melaksanakan seminar yang berjudul Upaya Membangun Moderasi Beragama dalam Menjaga Keutuhan NKRI yang diadakan oleh mahasiswa KKN Daring ke-69 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan webinar ini, kita bisa menjadi insan muda yang terus bergerak aktif dalam menjaga keutuhan NKRI, dengan terus menggali potensi diri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tidak menyampingkan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga NKRI ini akan terus utuh dengan jiwa-jiwa Islam yang membangunnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, akhir kata saya mewakili panitia. Mohon maaf jika dalam berjalannya webinar ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati peserta seminar sekalian. Semoga teman-teman peserta seminar dapat dengan serius mengikuti acara webinar ini nantinya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abi Karami yang telah memberikan kata sambutannya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Haji Rahmat Asril Foan LCMA, yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Mariati Salmia SPD MHUM selaku moderator. Kepada Ibu Mariati Salmia, saya persilahkan. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pemaparan dan saya memperkenalkan diri biodata narasumber, membacakan biodata narasumber, saya mohon kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan video dan menonaktifkan audio agar kita dapat foto bersama ya dengan
menunjukkan wajah cantiknya ya. Kalau misalnya kita luring kan langsung kelihatan itu ya. Kalau di lewat video ini kita bisa difoto oleh panitia ya. Coba kita ada beberapa peserta, jadi semua di video ada berapa slide layar di Zoom kita ini. Jadi bisa difoto di setiap layarnya dan semua peserta dimohonkan untuk mengaktifkan video. Siapa yang mau foto? Azura atau siapa? Bang Arif dan Puspa mungkin bisa dibantu. Oke. Sudah semua difoto? Jadi alangkah baiknya ketika kita melaksanakan webinar dan sopannya ketika kita melaksanakan webinar itu videonya diaktifkan ya. Itu artinya menghargai kegiatan itu, jangan tidak mengaktifkan videonya. Jadi mengaktifkan video dan menonaktifkan audio. Baiklah, saya akan langsung membacakan biodata narasumber. Pada pagi hari ini, narasumber kita adalah Bapak Haji Rahmat Asrupohan LCMA yang akan membawakan webinar dengan judul Moderasi Beragama dalam Menjaga Keutuhan NKRI. Kepada Bapak kami ucapkan selamat datang. Bapak Rahmat Asrupohan, ya Pak, ya, Bu. merupakan Bapak Asrupohan merupakan lulusan dari S1 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan S2-nya dari UIN Sumatera Utara, berarti alumni kita juga ya Pak ya. Kemudian sekarang ada beberapa jabatan yang sedang diampu oleh Pak Asri, tapi yang sekarang Pak Rahmat atau Pak Asri saya panggil ya Pak. Pak Rahmat atau Pak Asri? Boleh Pak? Pak Asril saja, Bu. Ya, Pak Asril. Oke. Tapi yang terakhir ini jabatan Bapak ini adalah sebagai Komisi Hubungan Luar Negeri di MUI Sumatera Utara. Kemudian ada banyak sih jabatan dan posisinya sekarang ini, tapi itulah yang paling atas yang saya bacakan. Kemudian ada beberapa juga konferensi penghargaan, tapi yang terakhir Bapak mendapatkan penghargaan ijazah sanad dari Majelis Tinggi Dewan Fatwa Australia. Itu dia. Alamat Bapak ada di jalan di Pondok Pesantren Darul Arafah Raya. Iya, benar. Oke. Nomor telepon boleh disebutkan, Pak? Iya, boleh nanti, Bu. Nanti di akhir kita. Ya, jangan sampai semuanya diberitahu. Iya, oke. Siap. Baiklah, saya sudah membacakan sekilas biodata Bapak Asril sebagai narasumber kita pagi hari ini. Semoga nanti apa yang dipaparkan beliau bermanfaat untuk kita semua, apalagi untuk menjaga keutuhan NKRI. Oke, sekarang kami persilakan Bapak Asril untuk memberikan paparannya. Terima kasih Ibu Mariati. Salam ya, Bu ya. Salam atau salam? Pak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu 'alayya wa atuni muslimin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi Ibu kita, Ibu Salamiah, minum jamu, Bu ya. Sama pandemi ini Pak, wajib minum jus vitamin C. Siap. Ya, semoga kita doakan ibunda kita Mariati Salamiah diberikan kesehatan lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat mendidik dan memberikan pencerahan kepada para mahasiswa kita di sekitar Civitas Akademi UIN Sumatera Utara. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu Mariati. Ya, sama-sama satu universitas ya S2-nya di UIN Sumatera Utara. Sekarang ini lagi mengambil program S3 di Aligarh University of India. Doa dari Ibunda dan seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi UIN Sumatera Utara agar cepat proses S3 di Aligarh India. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita ucapkan selawat puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
yang mana Dia telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam, begitu juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bersama-sama berkumpul di majelis Jum ini untuk membahas satu isu yang sangat luar biasa, moderasi beragama dalam menjaga keutuhan NKRI. Tak luput pula kita ucapkan selawat dan salam kepada kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, yang mana syafaatnya yang hendak kita cita-citakan di padang mahsyar nanti. Dan sekarang ulama-ulama banyak memberikan kita motivasi agar banyak-banyak berselawat, apalagi di zaman pandemi yang sangat luar biasa, yang tak tentu, tak jelas kapan berakhirnya. Mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita ucapkan kepada baginda Muhammad SAW akan segera mengangkat wabah penyakit yang tak kunjung henti-hentinya ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, topik kita pada kali ini adalah moderasi beragama dalam menjaga keutuhan NKRI. Tadi sebelumnya qari atau qariah kita telah membaca surah yang sangat luar biasa dalam surah Al-Baqarah. Ayatnya saya lupa tapi kita hafal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami telah menjadikan kamu semua, yaitu umat Islam, yaitu umat yang moderat. Wasaton artinya moderat, umat yang pertengah-tengahan. Tidak ke kanan kali sehingga Islam itu dikatakan ekstremisme, terorisme, dan tidak ke kiri kali sehingga Islam itu dikatakan sebagai liberalisme. Ya. Liberal. Jadi kita berada di tengah-tengah. Apalagi menjaga keutuhan NKRI merupakan kewajiban yang sangat nyata bagi kita semua. Hubbul watani minal iman. Harus menjaga keutuhan NKRI, diantaranya adalah berupaya untuk bermoderasi dalam beragama, bermoderasi dalam Islam. Ini kita tidak. Kita saat ini kita selalu menjumpa, selalu mendengar umat Islam saling bentrok antar umat Islam sendiri. Tidak saling menghargai antara satu dengan yang lain. Itu hal yang lumrah. Berbeda pendapat adalah hal yang lumrah. Khilafiyah itu hal yang lumrah, hal yang lazim. Tapi jangan dijadikan khilafiyah ini memperpecah kesatuan bangsa. Memperpecah, apalagi di kalangan umat Islam. Ini masih masalah kunut saja. Masalah kunut saja pun dibahas, bertentangan. Sampai nggak bicara antara satu dengan yang lain. Yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sesat, yang satu bilang ini dan itu. Nggak ada yang benar bagi mereka. Jadi harus kita menghormati antara satu dengan yang lain. Toh ulama-ulama kita kan beristihad. Istihad itu ada yang benar dan ada juga yang salah. Ulama kalau beristihad dia salah dapat satu pahala. Ya, kalau dia benar dapat dua pahala. Nah, kita yang bentrok di sini, kita yang bentrok. Kalau mereka udah hal yang biasa berkhilafiyah. Kalau kita ini yang berbentrok mungkin karena minimnya ilmu kita sehingga kita mengatakan akulah yang paling hebat, akulah yang paling super sehingga yang lain enggak, yang lain semuanya salah, yang lain semua bid'ah, yang lain semuanya sesat. Nah, inilah yang menjadi pemerpecah kesatuan bangsa kita di Republik Indonesia. Jadi, bagaimana kita menyikapi khilafiyah ini? Kita selaku umat Islam yang moderat, ya Allah perintahkan kita untuk menjadi Islam yang moderat, enggak kanan kali, enggak kiri kali, tapi kita di tengah-tengah, Islam yang moderat. Kalau kita menyikapi ada satu isu yang berdebat antara ulama, satu dengan ulama yang lain, sebagai contoh, kunut. Gampang, kalau kita umat yang moderat, mendapatkan isu tentang kunut subuh, contoh kecil ya, kunut subuh. Apa sih hukumnya kunut subuh? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang bid'ah, nggak boleh, ada yang bilang ini. Jawaban kita selaku umat yang moderat, gampang. Semua benar. Mau kunut benar, mau tak kunut benar. Yang salah tidak sholat subuh, titik. Itu yang salah, habis perkara. Inilah posisi umat yang wasaton, umat yang moderat. Semua benar, mau dia kunut, mau tak kunut, semua benar. Ada payung hukum masing-masing, ada dasar hukum masing-masing. Yang salah adalah orang yang tak sholat subuh, titik, habis perkara. Ini lagi, masalah khilafiyah. Ini yang mana benar Ustaz? Sholat taraweh, 11 rakaat. Sholat taraweh 21 rakaat. Ini saling menyalah-nyalahkan ini.
yang sholat tarawih 21 rakaat bilang, oh sesat, nggak sah itu sholat tarawih 11 rakaat. Nah, ini jangan suka menyesatkan orang lain. Sudahlah, yang menyesatkan itu Allah Subhanahu wa taala, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah yang memberikan hidayah dan Allah yang sendiri yang menyesatkan. Kita selaku hamba yang dhaif, jangan suka menyalahkan orang, jangan suka menyesatkan orang. Bagaimana Indonesia mau kokoh dan kukuh kalau kita hanya asik berkutat kepada khilafiyah, saling mensalahkan dan saling menjatuhkan, saling membid'ahkan. Isra Mi'raj bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, semuanya bid'ah. Nggak ada yang nggak bid'ah bagi dia, ya. Dia yang paling benar di dunia ini. Itu harus dihilangkan. Kita adalah umat yang moderat, wasaton, tidak kanan kali dan tidak kiri kali, harus di tengah-tengah. Yang benar adalah sholat tarawih itu semua benar. Mau 23 rakaat silahkan, mau 11 rakaat monggo, mau 1000 rakaat pun monggo. Yang salah tidak sholat tarawih, titik, selesai perkara. Nah, ini kalau kita memahami masalah moderat ini, masalah wasaton ini, wasatiyah ini, ya, kalau kita sudah paham dengan sebenar-benar paham, hakul yakin, kita tidak mudah menyalahkan orang, kita tidak mudah membid'ahkan orang, kita tidak mudah menyalahkan orang. Sampai mendengarkan musik pun berkhilafiyah. Ini umat Islamnya apa? Ada nggak cara yang lain, ya? Tah hukum-hukum yang lain. Ini masalah musik pun diharamkan, masalah ini pun diharamkan. Nggak ada, seolah-olah umat Islam tuh nggak ada kerja yang lain gitu loh. Ya. Coba adalah kerja-kerja yang buat inovasi umat. Ya, orang udah pergi ke jalan, kita masih masalah berkutat masalah kunut, mendengarkan musik segala macam. Ya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita ini umat yang wasaton, umat yang pertengah-tengah, tidak kanan kali, tidak kiri kali. Hendaklah umat yang wasaton ini harus saling menghargai tentang perbedaan pendapat. Jangan saling menyalahkan agar NKRI kita semakin utuh, semakin kokoh, dan semakin kukuh. Ini lagi masalah pandemi ini. Banyak di antara kita nggak percaya ini. Saya yakin, nggak ada itu pandemi itu, nggak ada COVID itu segala macam itu. Akhi Al-Karim, ya, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Virus itu nggak nampak. Iman kita ini udah lebih hebat dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita lihat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mau berangkat ke Syam, ke daerah Palestina, tapi dicegat, dihalangi oleh para sahabat. Jangan wahai khalifah, di sana itu ada wabah taun, ada wabah kolera, jangan ke sana, itu penyakit menular. Cobalah, lebih iman siapa? Umar bin Khattab dengan kita yang nggak percaya adanya COVID-19 ini. Lebih hebat siapa imannya? Kalau Umar bin Khattab tinggal doa aja kepada Allah, ya Allah musnahkanlah penyakit kolera ini. Jadi, tapi dia nggak mau. Ya, dia nggak mau, tetap menunda keberangkatannya menuju ke Syria sampai wabah penyakit tersebut selesai. Barulah beliau pergi ke Syria. Nah, kita subhanallah tak percaya dengan masalah-masalah itu. Kita yakin kalau Umar bin Khattab saat ini masih hidup, pasti beliau akan mendukung prokes. Pasti beliau akan mendukung para dokter. Kita selama ini kita itu berdempetan, ini berjarak, ya, ini berjarak. Saya yakin kalau Umar bin Khattab hidup saat ini, pasti beliau mensetujuinya. Ya. Itu di Mekah Al-Mukarramah. Sampai saat ini di Mekah Al-Mukarramah itu berpisah-pisah loh, bukan rapat. Bukan rapat. Terkadang kita lebih pintar daripada dokter. Mengatakan, oh itu nggak ada, segala macam. Wabah penyakit itu ada, nggak nampak. Mana tahu kita apa yang kita sering bersin pilek, tahu kita apa bakterinya? Kan nggak tahu kita kan, apa virusnya? Nggak tahu kita kan. Makanya dengan COVID juga sama, nggak tahu kita gimana bentuknya. Kita hanya bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bisa berikhtiar jauh jarak, kemudian menggunakan masker. Dengan hal-hal seperti inilah, hal-hal sepele seperti inilah. Ya, keutuhan NKRI kita semakin kukuh dan kuat. Di Inggris kok bisa? Kemarin waktu tanding bola, mana ada pakai masker? Tanding bola antara Inggris sama Italia, mana ada pakai masker? Karena orang itu sudah solid, sudah kokoh semuanya. Semua rakyat Inggris divaksin, nggak ada cerita. Makanya di stadion kemarin main bola kaki, mana ada pakai masker? Mana ada penonton nggak pakai masker? Berteriak-teriak lagi, apa nggak muncrat itu ludahnya itu? Kalau sekarang kan muncrat ludah kan udah kena COVID, ini tidak muncrat, oh gol, wah apa nggak muncrat ludah itu.
Nah, orang tuh sepakat, kokoh, semua divaksin, nggak ada masyarakat yang nggak divaksin, semua divaksin. Makanya aman semua di Inggris. Nah, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peserta webinar dimanapun Anda berada, jadi menjaga moderasi beragama dalam kalangan umat Islam itu hukumnya wajib. Kita tidak kanan kali kaki kebanjiran, jingkrak, kemudian menggunakan jidat hitam, segala macam, jenggot yang tebal. Saya memang berjenggot, bukan berarti jenggot itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Ya, saya memang orang yang berjenggot karena dalam masalah adat, orang yang berjenggot ini adalah orang yang jantan, ya kan? Nah, kalau yang nggak berjenggot ya terserah persepsi Anda masing-masing, tapi jangan dijadikan itu hukum agama. Orang yang tak berjenggot masuk neraka, jangan. Suka kali kita gini. Suka kali kita menuduh ya orang penghuni neraka kau. Kenapa aku penghuni neraka? Nggak berjenggot kau? Nah, itu salah, nggak boleh begitu ya. Karena urusan neraka dan surga itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini alhamdulillah ini mahasiswa-mahasiswi kita ini berada di UINSU Sumatera Utara yang mendalami hadis, yang mendalami Al-Qur'anul Karim, betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengasihi hamba-hambanya. Ya, mengasihi hamba-hambanya. Nah, ini kita masuk ke materi supaya tidak menjelimet kemana-mana. Oke, dalam Islam intinya adalah bagaimana kita bermoderat di dalam kalangan kita, internal kita. Dalam kalangan internal kita, kita harus menghormati. Kalau kawan kita melakukan ibadah yang tak sesuai dengan kita, harus dihormati, jangan disalahkan, jangan disesatkan, jangan dinerakakan. Karena dia punya dasar hukum. Anda juga punya dasar hukum. Ya, tapi jangan saling menyalahkan. Ini moderasi ya dalam internal kita. Karena mungkin teman kita punya dasar hukum ini sehingga dia sholatnya kok beda sama aku ya. Goyang-goyang apanya, jadi telunjuknya itu waktu tasawuf goyang-goyang dia. Aku kok enggak ya? Oh, lantas ente yang enggak bergoyang-goyang tangan ini, ente sesatkan teman ente yang bergoyang-goyang? Enggak boleh. Biarkan dia mau goyang-goyang apa dia, mau goyang gergaji dia terserah. Yang penting ada dasar hukumnya. Ya kan? Nah, kita yang enggak goyang-goyang tangan begini udah ya istilahnya jangan saling menjatuhkan ya. Semuanya adalah benar. Yang salah adalah tidak sholat, titik, itu habis perkara. Mau gimana cara harokatnya, hayatnya, ya silahkan. Ya, itu tidak disalahkan. Semuanya adalah benar. Ya, kecuali orang-orang yang tidak sholat. Itu dalam internal kita. Intinya sekali lagi mohon dicatat antara internal kita, internal umat Islam, jangan saling menyalahkan, jangan saling membid'ahkan, tetapi saling melengkapi. Sebagai contoh, kalau ada di antara kita mengatakan Isra Mi'raj itu adalah sesat. Isra Mi'raj itu adalah bid'ah. Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Jangan langsung Anda menyalahkan langsung teman Anda yang suka bid'ah, yang suka Maulid Nabi, yang suka Isra Mi'raj Rasul. Jangan langsung bilang, oh kau penghuni neraka. Jangan. Kalau Anda tidak suka Isra Mi'raj, ya udah tinggali aja. Jangan langsung menyakiti hati orang lain. Karena perkataan orang di lisan kita ini bisa, lisan itu sebagaimana kata pepatah, al-lisanu yamfudu ma la tamfuduhul ibar. Lisan ini tak bertulang, tapi dia bisa menembus sesuatu yang tak bisa ditembus oleh sebiji jarum. Ya. Kalau Anda katakan teman Anda sesat, Anda katakan teman Anda bid'ah, sakit hatinya itu. Sakit hatinya. Udah diam aja kalau Anda nggak suka Isra, udah diam aja. Nggak suka Isra Mi'raj, nggak suka Maulid, nggak suka tahlil, udah diam aja. Jangan disalahkan. Supaya Islam ini semakin kokoh, semakin kuat. Itu perintah Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian wahai umat Islam di tali Allah. Dalam ajaran Islam harus bersatu padu dan jangan bercerai-berai. Haram hukumnya bercerai-berai. Itulah dampak dari orang yang suka nyalahkan orang lain. Yang suka nyesatkan orang lain. Walhasil apa? Wala tafarraqunya nggak dilihat. Allah bilang jangan kalian berpecah belah. Silakan mau khilafiyah, silakan mau segala macam, tapi jangan menyakiti hati orang lain. Ya, pendapat orang lain jangan langsung dihujam. Mungkin pendapat
antara satu dosen dengan dosen lain itu berbeda. Antara kami dengan Bunda Mariati itu berbeda mungkin, tapi jangan dijadikan perbedaan ini sebagai ajang untuk perpecahan umat Islam. Jangan dijadikan sebagai ajang perpecahan untuk NKRI. Itu yang pertama. Internal kita saling menghormati. Yang kedua, eksternal kita. Dengan umat beragama yang lain. Nah ini umat Islam ini berbeda pendapat tentang orang yang lain, tentang umat agama yang lain. Ya, ada yang mengatakan mengucapkan Natal itu bisa kafir, mengucapkan ini bisa kafir, dan tahun baru bisa kafir, ini bisa kafir, segala macam bisa kafir. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita atensi yang sangat luar biasa. Umat di luar kita, yaitu non-Islam atau non-Muslim, itu adalah manusia seperti kita. Mereka dilahirkan sama seperti kita. Mereka juga makan sama seperti kita. Mereka juga buang air besar, buang air kecil, buang gas sama dengan kita. Nggak ada bedanya kita sama mereka. Allah Ta'ala pun juga berfirman dalam Al-Quran, laqad karramna banil Adam. Kami telah memuliakan manusia, anak-anaknya Adam. Maupun dia kafir, maupun dia ateis, maupun dia munafik, maupun dia segala macam. Kalau dia adalah manusia, Allah telah memuliakannya. Ayo. Allah telah memuliakannya. Namun dalam segi akidah kita berbeda. Dalam segi tauhid kita berbeda. Urusan neraka, urusan surga adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berinteraksi dengan agama non-Muslim, jangan kita menjauhi. Oh, dia itu Kristen itu, Hindu dia itu, jangan kau dekati dia itu. Itu nggak boleh. Umat Islam nggak boleh seperti begitu. Kita tetap bergaul meskipun dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Kita juga harus bergaul. Ini orang-orang ekstrim lebih parah lagi. Ya. Di mana aja jumpa sama orang kafir langsung bunuh. Ini orang ekstrim. Ini pun juga menyalahi dari ajaran Islam. Ya, kita bom bunuh diri ya. Ini orang yang bisa membunuh orang kafir dapat bidadari. Ini orang PAUK, orang bodoh yang nggak tahu apa-apa, suka bom bunuh diri, membunuh orang kafir. Itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Sekali lagi, bukan ajaran Islam. Ya. Kita bermoderasi di dalam beragama demi menjaga keutuhan NKRI adalah saling menghormati ajaran orang lain. Kalau umat Kristen tidak mengganggu kita beribadah, ngapain kita ganggu? Kalau umat Hindu tidak merasa keberatan kita beribadah, ngapain diganggu? Kalau ada umat Buddha yang nggak keberatan karena kita beribadah, ngapain kita ganggu? Kok kita yang paling heboh? Ya. Kecuali kalau mereka menganggap itu mengganggu diri mereka sendiri, barulah lain cerita, itu proses hukum lah itu. Ya, proses hukum, jangan ambil tindakan sendiri. Ada proses hukum. Kalau misalnya mereka nggak mau, suara ajan kalian ini mengganggu kami nih. Ya, suara ajan kalian, zikir-zikir kalian ini mengganggu kami nih. Nah, itu silakanlah ke proses hukum. Ya, jangan langsung main hantam sendiri. Kita ini negara hukum. Jadi menjaga keutuhan NKRI itu intinya satu, saling menghormati. Kemudian ada namanya toleransi. Toleransi pun, Bapak dan Ibu, ya anak-anak kami semuanya, para mahasiswa dan mahasiswi, toleransi pun jangan kebablasan. Ya, umat Kristen itu emang kita pikir senang kali itu kalau kita buat apa nasid di dalam gereja. Mana senang orang itu? Orang itu ibadah seminggu sekali. Datang kita sok-sok mau toleransi kan, kita buat nasid di dalam gereja. Orang kita pikir harus senang. Orang tuh nggak senang. Masa seminggu sekali mau dengar nasid? Orang itu kan seminggu sekali mau beribadah. Datang kita yang sok-sok mantap toleransi, ya kan? Masuk ke gereja, main nasid. Orang itu nggak suka itu. Nah, saya dengar dari teman-teman dari kalangan Kristen. Jadi kalau toleransi itu jangan kebablasan kali.
Ya, jangan kebablasan kali. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin, itu dalam Al-Qur'an jelaskan lakum dinukum waliyadin, ada cerita betul, tapi jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Jadi sikap kita dalam bermoderasi beragama demi menjaga keutuhan NKRI adalah ulama-ulama kita, para pemuka-pemuka agama. Ayo saling merangkul, saling nasihat menasihati umatnya, saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr di antara kalangan mereka sendiri, dan jangan saling gontok-gontokan. Oh, agamaku paling benar, agamaku paling ini. Nah, itu bukanlah sifat dari umat Islam. Umat Islam saling menghormati. Lihatlah di dalam Al-Quran. Mana ada Allah mengajari kita kekerasan? Coba tunjukkan satu ayatnya. Coba. Mana ayatnya? Jumpa orang kafir langsung bunuh. Mana? Nggak ada. Mana ada. Justru kita mendoakan mereka supaya Allah bukakan hati mereka, supaya mereka berada di jalan yang benar. Titik. Inilah NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana masyarakatnya itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya adalah selalu menghormati antara satu dengan yang lain, selalu mengalah. Itu orang-orang Indonesia ini selalu mengalah, ya, nggak mau debat panjang. Intinya hidup aman, akur, nggak ada ganggu-gangguan, udah selesai. Ya, jangan diperpanjang lagi masalah. Kalau udah panjang masalah ini lain pula lah cerita ini. Kalau udah panjang masalah ini, ya kita mau hidup di dunia ini nggak banyak masalah, ya kan? Hidup di dunia ini aman, tentram, damai, nggak ada gangguan, lah aman lah itu. Mau silakan, mau dia mau agama apa, ya ibadah masing-masing silakan. Yang penting saling menghormati antara satu dengan yang lain. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Baiklah para peserta webinar dimanapun antum dan antuna berada, kalau kita bicara tentang moderasi beragama, umat Islam juara satu itu. Umat Islam juara satu, hanya orang-orang, dan kita lihat orang-orang yang ekstrim ini, orang-orang yang ekstrim dan orang-orang yang ke kiri ini, rata-rata orang-orang yang memahami agama secara literal, memahami agama secara harfiah. Mengapa muncul orang-orang keras? Ya, karena memahami ajaran agama itu secara harfiah. Mengapa ada orang-orang Salafi yang selalu kita bilang itu orang-orang Wahabi suka kali membid'ahkan? Karena memahami agama itu secara kontekstual. Memahami agama nggak boleh secara harfiah. Memahami Islam itu nggak boleh kontekstual. Apa yang katanya di situ itulah yang ditaati, nggak bisa. Ya. Karena pemahaman kita orang Indonesia dengan orang Arab itu berbeda. Ya, misalnya ada satu kasus, misalnya kasus tentang Isra Mi'raj misalnya. Ya, orang Wahabi bilang bid'ah. Ya, karena secara atau Maulid Nabi ya, contoh Maulid Nabi. Ini contoh kecilnya biar gampang. Maulid Nabi, orang bid'ah, orang bid'ah, yaitu orang-orang Wahabi bilang ini nggak boleh, ini perayaan Nabi besar Nabi Muhammad, milad Maulid Nabi ini nggak boleh, bid'ah, ini neraka kan semuanya. Nah, ini karena apa? Karena memahami agama itu secara literal, kontekstual. Memahami agama itu hanya sesuai dengan teks saja. Alasannya apa? Oh, Nabi Muhammad kan nggak pernah ulang tahun. Nabi Muhammad kan nggak pernah ini dan itu. Ngapain kita ikuti orang-orang kafir? Orang kafir yang suka yang suka yang buat ulang tahun itu orang-orang kafir itu. Ngapain kita ikuti orang yang siapa yang ikut orang kafir, man tasyabbaha biqaumin, ini dalil mereka, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang ikut-ikutan orang kafir sesungguhnya mereka adalah bagian dari orang kafir itu. Ini memahami agama Islam sangat literal, sangat harfiah sekali. Nggak memahami makna dari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita ini merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan merayakan hari ulang tahun. Bukan merayakan hari ulang tahun, tapi kita merayakan ya, bagaimana lahirnya seorang pemimpin dunia yang bisa merubah alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang hingga saat ini. Anak-anak muda saat ini ya, lebih kenal dengan K-pop
lebih kenal daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda saat ini lebih kenal dengan sinetron-sinetron, dengan artis-artis, dengan Bollywood, lebih kenal dia daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan acara, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya para pemuda-pemuda ini teringat kembali dengan nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, para peserta webinar dimanapun Anda berada, jadi salah satu kiat sukses supaya keutuhan negara kita NKRI ini semakin utuh, semakin kokoh, semakin solid, semakin kukuh adalah saling menghormati antara satu dengan yang lain. Mari kita melihat ini momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kita melihat bagaimana pahlawan-pahlawan kita semuanya bersatu padu untuk mengusir penjajah. Mereka menghilangkan semua perdebatan, mereka menghilangkan semuanya perselisihan, mereka semuanya satu, menyatu, menjadi satu. Coba diantaranya NU dengan Muhammadiyah. Di zaman dulu mereka bersatu padu untuk menjaga keutuhan NKRI, untuk mengusir para penjajah. Nah, kita ini saat ini bukan lagi di masa penjajahan. Nah kita dengar menyalahkan enggak? Oh, ilmunya masih cemen itu, nggak ada apa-apa itu, nggak boleh begitu. Ya, ilmu kita masih kecil kok masih menyalahkan orang lain. Ilmu masih sedikit aja masih menyalahkan orang lain. Nggak boleh begitu. Harus saling menghormati. Menuntut ilmu itu bukan S1, S2, S3. Menuntut ilmu sampai tiang lahat. Menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat. Bukan S1, S2, S3. Ya, kayak kami S1 di Al-Azhar Mesir. Bukan berarti ilmunya udah tinggi kali. Tidak. S2 di UINSU, bukan tinggi kali. S3 di Aligarh India, bukan tinggi kali ilmu. Itu wajib menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat. Nah, itu supaya apa? Supaya kita memahami ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Karena ajaran Islam ini banyak yang belum kita tahu. Banyak sekali yang belum kita ketahui. Bagaimana interaksi Nabi Muhammad dengan Yahudi, bagaimana interaksi Nabi Muhammad dengan Nasrani. Apakah Nabi Muhammad menghancurkan gereja? Ayo. Apakah Nabi Muhammad menghancurkan Siagonoga, yaitu kuilnya orang-orang Yahudi? Enggak pernah. Makanya baca sejarah, baca sirah nabawiyah untuk menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai. Membaca bagaimana perjalanan hidup baginda Muhammad SAW, ternyata Nabi Muhammad sangat menghormati orang Yahudi, sangat menghormati orang-orang Nasrani, selama mereka menghormati umat Islam. Ya, karena dalam hadis Nabi Muhammad berdiri ketika jalan, ada orang-orang Yahudi mengiringi, membawa jenazah orang Yahudi meninggal, tapi Nabi Muhammad apa? Berdiri. Ngapain berdiri? Menghormati. Tengoklah. Karena kita nggak tahu. Yang tahu kita itu selain ajaran Islam sesat semua, neraka semua. Oke lah, sudah jam 10. Sesuai dengan jadwal, mari kita bersama-sama ya sebagai momentum pelaksanaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, mari kita bermoderasi dalam beragama. Bermoderasi artinya wasaton, di tengah-tengah. Kita ini adalah umat tengah-tengah. Jangan ke kanan kali sehingga kita menjadi kaum yang ekstrim, teroris. Jangan ke kiri kali. Nah, ke kiri pun nggak boleh. Ini orang-orang liberal ini. Orang liberal juga nggak boleh. Nah, ini kami khawatirnya nih di UIN sini ada bibit-bibit liberal ini. Nah, ini yang kami tidak harapkan. Kalau di Jawa banyak. Mudah-mudahan di UIN Sumatera Utara nggak ada bibit-bibit liberal. Ini yang kami harapkan. Masyarakat Sumatera Utara sangat mengharapkan itu. Di Jawa banyak sekali, sampai Allah pun dibilang anjing hu akbar. Ada videonya tuh di YouTube. Anjing hu akbar katanya. Itu udah liberal kali tuh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di UIN Syarif juga ada dosennya yang menghalalkan nikah sejenis. Ada.
Yang menghalalkan perbuatan liwat atau homoseksual ada dari UINSU juga. Maaf, bukan UINSU, dari UIN. Kalau UINSU belum ada. Ya, UINSU mudah-mudahan tetap kokoh dalam agama Islam ini, tetap istiqomah berada di jalan yang benar, ya, yang benar. Liberal ini kan apa namanya? Kiri sekali. Apa namanya? Perspektifnya sangat kiri sekali. Jadi kita berada di tengah-tengah, tidak kanan kali, ekstremis, dan tidak kiri kali di liberalis. Kita di tengah-tengah. Kita contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW berkehidupan di antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani, dan beliau pun saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Semoga negara kita yang tercinta, NKRI, yang alhamdulillah semalam bulu tangkis kita menang di Olimpiade Tokyo 2020. Ya, semakin jayalah Indonesia kita, semakin jayalah Indonesiaku di kancah internasional. Semoga Indonesia semakin luar biasa, semakin jaya, semakin adil, dan semakin makmur. Rakyatnya pun juga semuanya sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asril atas pemaparannya mengenai moderasi. Ya, berarti moderasi itu artinya di tengah-tengah ya Pak. Ini juga saya baru tahu. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Benar. Jadi kita harus menghargai sesama kita maupun di luar kita. Sesama kita itu sesama Muslim, dan luar kita dengan non-Muslim juga saling menghargai. Jadi kita jalankan saja agama kita dan orang lain atau dengan orang lain. Benar sekali. Jadi tidak boleh saling menyalahkan, intinya itu. Kita jalan aja apa yang sudah kita pahami, kita jalani apa yang kita ngerti. Gitu. Jadi kalau orang berbeda dengan kita, jangan kita salahkan yang perbedaan itu. Benar. Tapi kita hargai perbedaan itu. Baiklah, dari para peserta, apakah ada pertanyaan untuk Bapak narasumber, Bapak Asril? Boleh mengaktifkan audio jika ada pertanyaan, atau membuat di reaction-nya itu tanda tangannya dinaikkan ke atas juga boleh, atau boleh lewat chat juga boleh. Chat room, siapa jika ada pertanyaan mengenai moderasi beragama ini kepada Bapak Asril. Oke, ada beberapa pertanyaan ini yang saya lihat di layar. Itu ada Haliza, boleh Haliza diaktifkan audionya dan memperkenalkan diri ya, Haliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Haliza. Saya Liza Anissa dari KKN 99 UIN Sumatera Utara. Saya ingin bertanya, apa upaya moderasi beragama untuk menjaga keutuhan NKRI? Karena yang kita lihat pada saat ini adalah Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Perpecahan pendapat jadi keunggulan Muslim di Indonesia. Jadi, bagaimana membangun moderasi jika situasi perpecahan pendapat sangat kuat terjadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asrul bisa langsung menjawab atau? Ya, benar. Langsung saja Bun, biar tidak lupa. Jadi upaya untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI antar umat beragama dan antara eksternal umat Islam. Memang pertama adalah tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia. Bagaimana usaha pemerintah sebagai ulul amri untuk berupaya keras agar moderasi beragama ini tetap utuh. Yang kedua adalah kita sendiri. Karena banyak loh urusan pemerintah ini, bukan satu masalah, apalagi masalah COVID-19 itu tak henti-hentinya, ya semuanya sudah fokus bagaimana cara penanggulangan COVID. Alhamdulillah, insya Allah ini ulama-ulama di Indonesia akan membantu pemerintah dalam menanggulangi, mengedukasi masyarakat dalam masalah penanggulangan COVID-19. Yang kedua, ini yang paling penting, ya dari kita sendiri. Kalau antar kita sendiri berupaya dan berusaha agar moderasi beragama itu jalan, insya Allah dengan sendirinya NKRI akan semakin utuh, ya, akan semakin jaya kita NKRI. Terima kasih. Terima kasih Bapak Asril. Ya, berikutnya ada Desi Purnamasari. Kepada Desi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah mempersilahkan saya untuk
Jadi saya ingin menanyakan, moderasi beragama itu kan intinya toleransi dalam beragama. Nah, bagaimana toleransi agama dalam soal perkawinan? Nah, di Indonesia ini kan kita banyak mengetahui bahwasannya banyak yang menikah dengan berbeda agama. Ada ibunya Katolik, kemudian ayahnya Islam. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut dalam kaitannya dengan moderasi beragama? Mungkin sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali. Siapa namanya, Bun? Bu Mariati? Purnamasari, Pak. Desi Purnamasari? Ya. Oh, nama artis ya, Bu ya? Desi Ratnasari, Pak, artis, Pak. Oh iya, Purnamasari. Iya. Jadi, Bun, ini memang tidak bisa kita sangkal ada fenomena pernikahan permintaan beda agama. Ya, pernikahan beda agama, artis kita kayak Jamal Mirdad Islam dengan Lydia Kandor kalau nggak salah itu adalah agama Kristen. Nah, ini bagaimana upaya moderasi beragama? Apakah dalam kaidah fikih ini salah atau tidak? Kita jelaskan. Kita harus terus terang kalau masalah fikih dalam internal dalam ranah fikih akidah itu salah. Itu salah. Tapi kalau dalam ranah menjaga keutuhan NKRI, kalau namanya menjaga keutuhan NKRI, nah itu dibenarkan. Namun yang kami ketahui ya, yang kami ketahui, coba para peserta webinar ya coba misalnya jumpa dengan KUA ya, KUA. Dalam undang-undang kita di KUA itu tidak boleh nikah lain agama. Paling tidak salah satunya mengalah masuk agama lain. Ya, paling tidak. Itu nggak ada dalam undang-undang kita, nggak boleh nikah lain agama. Karena itu nanti terkait dengan buku nikah. Ya kan buku nikah itu kan sesuai dengan agama masing-masing. Ada Islam dengan dalil-dalilnya, makanya nikah. Biar tahu dia buku nikah itu gimana bentuknya. Ada buku nikah agama Kristen, itu gimana. Ada ayat-ayat Injilnya. Kemudian Katolik. Nah kalau ini bergabung, nah ini namanya bisa mengacau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini. Ya kan? Memang kalau dalam ranah fikih dan akidah itu dilarang. Undang-undang pun mendukung itu. Namun ada juga 1, 2 apalagi dalam komplementasi hukum beragama. Nah, itu mereka berupaya untuk bisa menjadikan ini pengesahan nikah beda agama itu disahkan di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bilang moderasi beragama, nikah berbeda agama, nah ini kalau kita bilang dalam kancah NKRI ya boleh-boleh aja, tapi kalau di bidang akidah sama fikih itu salah sekali. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi nih Pak dari Nurul Afifah. Pada Nurul, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurul Afifah ingin bertanya kepada Bapak pemateri, bagaimana sih sikap dan attitude kita terhadap keluarga yang berbeda pemahaman dengan kita, yang posisinya itu di keluarga itu lebih tua atau lebih dituakan gitu, karena kan pasti ada rasa segan atau kayak rasa tidak ingin mendahului karena lebih dituakan gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nurul, ini dalam apa namanya? Ya Bu Mariati, saya bisa langsung jawab ya. Iya Pak, boleh. Dalam adat istiadat masyarakat Indonesia, orang tua tak bisa didebat, guru tak bisa didebat, dosen tak bisa didebat. Kalau didebat panjang cerita, ya menghabiskan waktu. Yang penting sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Kalau misalnya di dalam keluarga kita ada ayah kita yang pemahamannya agamanya terlalu luar biasa, ya lebih tinggi daripada kita yang belajar agamanya sedikit. Misalnya ayah tak pakai kunut, aku pakai kunut. Ayah bilang tak pakai kunut, udah diamkan aja. Iya.
Jangan langsung debat. Nanti kalau debat panjang cerita. Ya, panjang cerita. Dosen juga, guru-guru jangan didebat. Udah. Kalau mau debat nanti di luar pelajaran. Ya, kalau mau didebat atau berdiskusi. Misalnya kita diskusi antar kita sendiri. Oh, tadi Ustadz Asril tadi bilang begini. Ini bagaimana nih ya? Itu bisa. Ya, jangan langsung didebat. Ya, orang tua itu jangan didebat. Itu salah satu norma dari bangsa Indonesia, menghormati orang yang tua. Ya, menghormati orang yang tua. Kalau orang tua kita berbeda pendapat, dihormati dengan kita. Diam aja kita. Ngapain didebat? Oh iya begitu ya, gitu aja. Kalau kita debat panjang cerita nanti, bola hasil panjang cerita, aduh udahlah, nggak cakapan sama orang tua kita. Waduh, udah bahaya tuh kalau sudah nggak cakapan. Nah, dosen pun juga jangan dibentak, jangan nanti nilai kalian jadi turun nanti nilai kalian kan. Yang nilainya jadi A bisa jadi C. Nah, makanya iyakan aja. Oh iya, siap. Nah, itu supaya nggak panjang cerita ya kan, nggak panjang cerita. Oke, terima kasih Nurul. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Asril. Ada nih dari Ella Safira Purba, mau disampaikan langsung atau saya baca pertanyaannya lewat chat Ella? Karena Ella ini tidak mengaktifkan video Pak Asril, tapi ada di chat pertanyaannya. Oke, silakan. Saya bacakan saja yang dari chat ya. Iya, Bu. Dari Ella, saya Ella Safira Purba ingin bertanya kepada pemateri yang dimana pertanyaannya sesuai dengan tema, yaitu upaya membangun moderasi beragama dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, pertanyaannya, mengapa moderasi beragama penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan agama dan masyarakat di Indonesia? Itu Pak Asril. Ya itu sangat penting sekali loh. Nah, kalau kita nggak ada berupaya untuk moderasi beragama, yakinlah ini Indonesia saling gontok-gontokan, saling salah menyalahkan. Pasti nanti akan timbullah bibit-bibit perperangan, perpecahan antara satu golongan dengan golongan lain karena tidak saling menghormati antara satu dengan yang lain. Itu sangat penting, moderasi beragama itu sangat penting. Di tengah-tengah kita. Nanti kalau ada kanan kali, kiri kali apa nggak gontok-gontokan nanti. Ya, berperang nanti Indonesia ini gara-gara itu. Makanya kita tengah-tengah. Menasehati yang kanan, menasehati yang kiri. Nah, itu kita tengah-tengah aja. Ya. Jangan justru kita yang menyulut fitnah itu. Jangan, kita di tengah-tengah. Oke. Makanya sangat penting. Sangat penting. Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir saya bacakan lewat chat ya. Ya. Assalamualaikum, terima kasih atas pemaparannya Pak. Saya Afdalia, mohon izin ingin bertanya, bagaimana upaya menghadapi orang yang terlalu keras dalam memaknai Islam secara harfiah, sehingga cenderung mendebat orang lain yang berbeda pemahaman. Terima kasih. Oh ya, ini banyak. Orang-orang kayak gini banyak sekali. Ya kan? Nah, itu tadi saya katakan, inilah orang yang memahami agama secara literal, ya, memahami agama secara kontekstual, sehingga dia apa yang dia baca sampai mati pun itu yang dia yakinkan sampai mati. Nah, ini payah menghadapi orang seperti ini, payah, bagus ditinggalkan aja, ya, ditinggalkan aja. Dalam satu pepatah Arab mengatakan tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan atau tidak menjawab kepada orang yang bodoh adalah jawabannya. Ya, atau tidak menjawab kepada orang yang bodoh itulah jawabannya. Udah kita diam aja. Ngapain dijawab kalau dia bersikukuh atas pemandangan itu, sudah selesai. Nanti kalau kita berdebat lagi, walhasil nanti pecah umat Islam gara-gara itu. Ya kan? Yang penting didiamkan aja, ya. Dan kita tetap bersikukuh kepada moderat Islam tadi, yang wasatiyah, yang tengah-tengah tadi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa menghubungi kami. Silakan hubungi Abi Karomi. Itu Bu, ya Bu, itu santri kami di pesantren Eropa yang sangat luar biasa. Kemudian pintar juga, kemudian bisa mengkoordinasi kawan-kawannya dengan sangat luar biasa. Itu santri saya Bu. Si Abi saya bersyukur ya dapat dia sebagai ketua KKN ya Pak ya. Iya, alhamdulillah ketua KKN pula tuh Bu sama dengan Ibu. Ya, ketua KKN alhamdulillah. Iya. Oke, sama-sama Pak Asril, kami ucapkan banyak terima kasih atas pemaparannya dan jawaban pertanyaannya. Sebagai narasumber kami pada pagi hari ini, sebelum saya kembalikan ke moderator, saya punya pantun. Merpati terbang jauh sekali, ingat juga untuk pulang.
webinar berkali-kali. Semoga bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke MC kita, Azura Zikandi. Kepada Azura, saya persilahkan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maria Salmia. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita, kepada moderator, serta para peserta webinar yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat bisa kita implementasikan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita ucapkan syukur atas kelancaran acara kita pagi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa bahwa akan ada door prize pulsa dan juga produk Oriflame untuk 2 penanya terbaik yang nanti akan dihubungi pihak panitia di grup WhatsApp kita. Dan juga jangan lupa mengisi link absen yang sudah dikirimkan. Baiklah, saya Azura mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan waktunya. Terima kasih juga kepada Abi. Sama Bu. Sudah bisa kita live? Sudah bisa Bu. Pak Asril, kita bisa sudah live Pak Asril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini QN kan untuk semua ya, guys. Iya, Puspa. Iya, Pus.